Demo besar terjadi lagi. Kali ini warga Beijing menyuarakan pendapat untuk turunkan Xi Jinping. Today, the seeds of friendship sown through ping-pong diplomacy has gone into authoritarianism. The two people's friendship represents a consistent driving force for the development. This is not in the fundamental interests of the two countries and the peoples, and a better relationship is the shared expectation of the two peoples. The most important event in international relations in the coming 50 years will be for China and the U.S. to find the right way to get along. I sincerely hope that in 50 years' time, the two peoples, especially the young people, some people consider today's China-U.S. relations a competitive ones. We Chinese often say, friendship first, competition second. We believe that a win-win cooperation is always the mainstream of China-U.S. relations. But there is one winner, and that is more important than who wins the match in table tennis. 我们应该向非洲国家提供更多物资、技术、人力支持。中国已向50多个非洲国家和非盟交付了大量医疗援助物资。在过去70年中，中国派往非洲的医疗队为2亿多人次常驻非洲的46支中国医疗队。Beijing bergejolak, hari ini usut permintaan Xi Jinping ke NATO. Xi Jinping lakukan hal memalukan lagi untuk warga Cina, karena meminta bantuan ke Amerika Serikat adalah hal yang memalukan. Warga berpikir Cina punya kekuatan militer yang cukup melawan Indonesia. Namun nampaknya semua itu hanyalah kebohongan besar yang disembunyikan pemerintah Cina. Seorang warga mengatakan opininya kepada media lokal Cina. Presiden Xi Jinping sangat mengecewakan kami. Kami di Beijing tidak merasakan apa yang Wuhan rasakan selama ini. Kami dibohongi pemerintah dan sektor pertahanan Cina. Mereka bilang militer kita tangguh dan kuat, tapi ketika Indonesia masuk ke Wuhan, negara kita tidak bisa berkutik dan malah kebingungan mencari bantuan. Presiden Xi Jinping tidak bergeming ketika warga melakukan aksi unjuk rasa ini. Pasalnya dia sangat menyesalkan apa yang dia lakukan. Meminta bantuan adalah hal memalukan bagi warga Cina. Tahun ini adalah tahun di mana demo besar terjadi berkali-kali di Cina. Ujaran untuk menurunkan Xi Jinping dari jabatannya pun semakin menyeluruh hingga pelosok Cina. Pusat kota Beijing pun menyuarakan aksi untuk turunkan Xi Jinping. Mereka mengatakan Xi Jinping adalah presiden terburuk dalam urusan pertahanan militer. Warga Cina membeludak masuk ke gedung pemerintahan Cina. 20.000 personel polisi disiapkan oleh Xi Jinping untuk menghalau aksi warga yang tidak terkontrol. Di sisi lain, TNI yang mendapat kemenangan di Wuhan akan memperluas invasinya ke wilayah lain. Nampaknya keberhasilan kemarin membangkitkan semangat berjuang TNI. Hal ini disampaikan juga oleh perwira TNI. Kami dan semua anggota yang berada di Wuhan telah mendapat kemenangan besar dan berniat untuk melanjutkan serangan ke wilayah lain. Kita sangat bersemangat untuk melawan pengkhianat seperti Cina. Demonstrasi menuntut Presiden Xi Jinping mundur pecah di sejumlah kota besar di Cina sepanjang hari karena tetap tidak mau mengakhiri perang dengan Indonesia. Peristiwa tersebut juga dianggap paling langka di negeri tirai bambu. Berawal dari keputusan Xi Jinping membawa kabur Anwar Ibrahim dari serangan Kopassus dan kekalahan beruntun Cina di Hainan dan Guangxi. Para demonstran mulai terdengar meneriakkan slogan menuntut Xi Jinping mundur. Melaporkan demonstrasi semacam ini sangat langka di Cina. Bukan hanya karena terjadi di berbagai kota, tapi aksi tersebut juga menuntut langsung penguasa untuk turun. Para warga menganggap korban berjatuhan karena sifat keras kepala Xi Jinping yang tetap tidak mau bernegosiasi setelah serangan hacker Indonesia.
memutus seluruh aliran listrik di Cina, serta gempuran yang terjadi yang dilancarkan TNI semakin mendekati ibu kota. Ratusan warga menggelar aksi protes di depan kantor pemerintahan. Berdasarkan video yang sudah diverifikasi AFP, warga berkumpul menumpahkan amarah dengan meneriakkan slogan "Akhiri perang". Video itu pun viral di jejaring sosial Cina. Meski pemerintah negeri tirai bambu sudah menerapkan sensor ketat, amarah warga pun menjalar ke beberapa kota lain di Cina. Demonstrasi pecah di Shanghai, tepatnya di Jalan Wulong Mugi, yang merupakan Urumqi dalam bahasa Mandarin. Demonstrasi langsung merembet ke pusat kota Shanghai. Wartawan AFP melihat kepolisian bentrok dengan sekelompok demonstran ketika mereka sedang mengusir warga dari lokasi unjuk rasa di Wonomugi. Tidak peduli dengan tekanan aparat massa malah makin besar. Menjelang malam hari mereka meneriakkan slogan seperti Xi Jinping mundur, Partai Komunis Cina mundur, sempat bubar di malam hari. Para warga melanjutkan aksi mereka pada Minggu pagi di hari itu pula. Unjuk rasa lainnya pecah di berbagai kota di Cina, termasuk ibu kota Beijing di pagi hari. Tanpa berunjuk rasa di salah satu kampus elit Beijing, Universitas Tsinghua, satu video yang sudah diverifikasi AFP menunjukkan para mahasiswa berteriak demonstrasi dan supremasi hukum kebebasan berekspresi menjelang siang hari. Demonstrasi pecah di kota lain. Sejumlah video menunjukkan massa beraksi di Guangzhou dan Chengdu. Tapi AFP belum bisa memverifikasi video tersebut di malam hari. Sekitar 400 orang berunjuk rasa di pinggir sungai Beijing selama beberapa jam. Mereka tidak henti berteriak, "Kami semua orang Xinjiang. Pergilah." Orang Cina para demonstran juga mengacungkan kertas putih, melambangkan sistem sensor yang terlampau ketat di Cina. Mobil yang melintas membunyikan klakson tanda dukungan bagi para demonstran. Kekacauan besar pun terjadi, tetapi seketika informan kami melaporkan warga yang tidak terkendali membakar sejumlah infrastruktur pemerintah. Kemarin mereka kepada Xi Jinping dini hari sekitar pukul 2. Polisi paramiliter mulai diterjunkan untuk membantu aparat mengamankan demonstrasi. Peristiwa tersebut menghasilkan salah satu foto paling ikonik. Seorang pengunjuk rasa berdiri di depan barisan tank tentara. Cina terbakar, tahan dan tembaki 900 pendemo. Keputusan Xi Jinping untuk memobilisasi sebagian angkatan bersenjatanya kemarin tidak disambut baik oleh masyarakat Tiongkok. Semenjak pengumuman itu, berbagai demonstrasi mulai bermunculan di kota-kota besar Cina. Tidak terkecuali Beijing. Di ibu kota Beijing, ratusan orang turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak keputusan mobilisasi parsial itu.